Halo semuanya, kembali lagi di Bangga Kencana. Dan kali ini masih membahas tentang pendataan keluarga tahun 2021. Kita akan melaksanakan monitoring PK21. Teman-teman, untuk melakukan monitoring pendataan keluarga tahun 2021, kita akan login di portal pk21.bkkbn.go.id menggunakan username manajer data atau manajer pengelola. Bisa juga kita melakukan monitoring menggunakan username supervisor. Hanya saja, kalau untuk supervisor, data yang ditampilkan di sana hanya per kelurahan saja. Kalau kita menggunakan username manager data, maka data yang ditampilkan adalah tingkat kecamatan. Mari kita sama-sama login. Di sini, saya sudah ketikkan username dan password yang saya miliki untuk manajer data. Teman-teman, setelah kita masuk ke beranda, maka kita bisa melihat di sini ada target, ada keluarga di data, kemudian data valid dan data anomali. Untuk target di sini adalah target per kecamatan. Sebagai contoh, saya adalah manajer data di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Targetnya adalah 16.231, maka targetnya ada di sini. Dan ini adalah di data atau keluarga di data. Maksudnya di sini adalah ini adalah data yang sudah diinputkan oleh kader pendata di smartphone masing-masing dan sudah muncul status datanya 3, yaitu status data valid, not valid, atau anomali. Kalau status datanya masih tersimpan atau kosong, maka belum muncul di sini ya. Dan untuk penjelasan status data kosong ataupun tersimpan ataupun status datanya receive bisa dilihat di video sebelumnya yang saya upload. Kemudian di sini ada data valid dan data anomali. Bisa kita lihat di sini bahwa ternyata untuk data yang sudah diinputkan oleh kader yang sudah didata sebanyak 943, ternyata ada data anomalinya sebanyak 11. Nanti kita cek data anomalinya di mana. Turun ke bawah, di sini ada persentase. Kemudian juga ada grafik persentase per kelurahan. Dan turun ke bawah lagi, di sini ada status data terbaru yang sudah diinputkan oleh kader. Ada nama pendatanya, sesuai username-nya, kemudian nama kakaknya, alamat, wilayah, dan statusnya apa. Dan teman-teman, untuk melakukan monitoring, maka kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada menu monitoring, kemudian ada monitoring status. Ada dua pilihan di sana, status pendataan rekap atau status pendataan detail. Bedanya apa? Kalau di status pendataan rekap, maka di sini adalah rekapitulasi data, baik itu per kelurahan ataupun per kecamatan. Jadi kita bisa melihat rekap per kelurahan maupun per RW. Dan kita bisa melihat rekap di sana adalah wilayahnya, kakak target, jumlah, baik itu jumlahnya kakak valid, kakak tidak valid, kakak anomali, dan sebagainya ya. Ada 10 di sini, 10 poinnya di sana. Kalau kita mau lihat, kita pilih kelurahannya, kemudian klik tampilkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk status pendataan detail. Disinilah kita bisa melihat data per KK yang sudah diinputkan oleh kader. Di sini kita bisa melihat datanya per kelurahan, per RW, bahkan sampai tingkat RT. Dengan status pendataan yang bisa ditampilkan adalah status data valid, not valid, anomali terkonfirmasi, atau semuanya. Di sini kita bisa mengontrol data yang sudah masuk sehingga kita bisa melihat data yang not valid dan anomali itu di kader RT mana sih. Kalau misalnya kita sudah lihat, maka kita akan konfirmasi ke supervisor untuk memperbaiki. Atau supervisor yang akan mengkonfirmasi ke kader pendatanya untuk memperbaiki datanya. Sebagai contoh ya, ini saya contohkan. Misalnya kita pilih kelurahan salah satu. Ambil contoh, saya pilih kelurahannya Rawamakmur. Kemudian kita lihat di sana yang status pendataannya not valid. Kita tampilkan, ada tidak? Nah, ternyata ada. Di sini untuk kelurahan Rawamakmur ternyata ada 2 untuk data not valid di sana, yaitu di RT 27 dan RT 18. Di sana akan kelihatan not validnya kenapa? Ternyata alasan not validnya adalah untuk kader yang sudah mengisi datanya atas nama Muhammad Din, ternyata tidak mengisi pertanyaan PK nomor 28. Jadi, data ini dinyatakan not valid. Kemudian, di sini ada kader RT 18 dengan nomor urut rumah 31 atas nama Mustafa. Ternyata di sana not validnya kader tidak mengisi pertanyaan PK nomor 16. Jadi,
Setelah kita melihat di sini not valid, kita konfirmasi ke supervisor. Supervisor yang memperbaiki dengan login menggunakan username pendata, atau supervisor yang mengkonfirmasi ke kader RT-nya untuk memperbaiki datanya ini. Begitu ya. Itu not valid. Nah, bagaimana dengan anomali? Misalnya kita di sini tampilkan salah satu data di kelurahan. Kita coba kelurahan lain. Kita tampilkan anomali di sana, ada tidak? Nah, ternyata di Kelurahan Simpang Pasir ada satu data anomali dengan nama kakak atas nama Edi Purwanto dengan nomor urut rumah 006. Di sana di RT 11 ya. Alasan anomalinya ternyata pendidikan. Nah, di sini bisa jadi di kakaknya Edi Purwanto ini ada pendidikannya yang tidak sesuai. Ya, misalnya mungkin anaknya harusnya dia usia SD, tapi pendidikannya kader tidak sengaja salah pilih menjadi tamat perguruan tinggi, misalnya seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk mengontrol pendataan keluarga dengan menu monitoring ini. Jadi untuk supervisor juga bisa melakukan monitoring. Bedanya kalau untuk supervisor di sini datanya hanya per kelurahan saja. Kalau untuk manajer data dan manajer pengelola, di sini datanya ditampilkan di tingkat kecamatan. Teman-teman semuanya, selain kita bisa monitoring, kita bisa menciptakan juga data yang sudah masuk. Ya, ini misalnya ya, saya pilih salah satu kelurahan. Anggap saja misalnya Rawamakmur. Kemudian kita pilih di sini statusnya valid. Kita tampilkan di sini. Oke, sudah ya muncul di sini. Kita ingin mencetakkan, bisa kita klik cetak di sini. Atau kita ingin memindahkannya ke dalam Excel, juga bisa. Ada pilihannya di sini. Kita diklik di sini. Nanti dia akan muncul di Excel, sehingga kita bisa punya rekap data ya. Nah, ini contohnya data yang sudah saya ekspor di Kelurahan Rawamakmur yang sudah saya ekspor ke Excel untuk status data valid. Jadi kelihatan di sini ya. Ada nomor kakak, kemudian nama kakaknya, kelurahan, RW, RT, nomor rumah, pendatanya siapa, terus sampai ke bawah. Jadi begitu ya teman-teman. Sangat mudah sekali melakukan monitoring untuk pendataan keluarga di tahun 2021. Untuk monitoring bisa menggunakan username manajer data atau manajer pengelola jika kita ingin membuka di tingkat kecamatan. Dan untuk supervisor juga bisa membukanya di menu monitoring ini. Hanya saja untuk supervisor dia akan memonitoring di tingkat kelurahan saja. Jadi seperti itu. Sehingga nantinya setelah kita monitoring, maka yang ada tulisan data anomali di sini sebanyak 11 itu bisa kita konfirmasi datanya menjadi valid. Sehingga nantinya tidak ada data anomali. Semua data akan menjadi valid. Mari sama-sama kita sukseskan pendataan keluarga di tahun 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.